Dua saudara perempuan sedang hamil pada waktu yang sama. Bisa. Sekilas saudara perempuan saya dapat mengetahui bahwa saudara perempuannya mempunyai janin yang lahir mati. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berpura-pura pusing dan sengaja menjauhkan adiknya. Lalu ia segera memanggil pelayan pribadinya ke dalam kamar. Biarkan dia memberitahu suaminya, janin di perut Anda dalam bahaya. Segera datang ke rumah ibumu untuk mengantarmu kembali. Ibu dan anak akan segera pergi. Ternyata di kehidupan sebelumnya, adikku dan suaminya berkuasa demi Jie-zi menjadi seorang pangeran dan putri. Dia tidak hanya memanfaatkan anak yang lahir mati untuk berselingkuh dengan anak di dalam perutnya. Dia juga berencana membunuh suaminya. Pada akhirnya, dia dipukuli sampai mati untuk menutupi kebenaran. Secara alami, dia tidak dapat melakukan kesalahan yang sama lagi setelah menghidupkan kembali hidupnya. Dan, hal pertama yang harus Anda lindungi adalah anak di dalam perut Anda. Tanpa anak, mereka tidak mempunyai daya tawar. Tapi saya tidak pernah menyangka ketika pelayan itu meminta bantuan. Namun dihentikan oleh ibu kandung wanita tersebut. Saya mengetahui bahwa pelayan itu sedang mencari paman saya. Ia langsung menolak laki-laki masuk ke halaman belakang dengan alasan tidak boleh datang. Dan memerintahkan seluruh halaman belakang ditutup untuk mencegah putriku meninggalkan rumah orang tuanya. Lalu dia berpura-pura pergi ke kamar putrinya. Saat seorang wanita melihat ibunya, ketika dia memikirkan tentang apa yang kakaknya katakan padanya di kehidupan sebelumnya, ibulah yang mengambil anaknya dengan tangannya sendiri. Tas selempang dengan stillbirth Anda sendiri. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ibu yang melahirkannya ingin mencelakai dirinya sendiri. Nak, anak buah mereka melakukan hal-hal besar di luar. Bagaimana kita, para wanita, bisa mengganggu orang lain? Setelah mengatakan itu, dia dengan paksa menekan wanita itu ke bawah. Wanita itu tahu bahwa suaminya tidak bisa datang ke halaman belakang. Artinya, hari ini saya berencana untuk kembali ke istana ibu saya bersama pembantu saya untuk membesarkan bayi. Ibuku langsung cemas. Kenapa kamu kembali ke istana ibumu? Mungkinkah ibumu tidak merawatmu dengan baik? Saya adalah menantu perempuan pangeranmu. Di mana-mana diproduksi oleh keluarga kaya. Soalnya, Anda telah menunggu persalinan di Lu Mansion selama periode ini. Rumah pangeranmu belum menyiapkan apapun. Bagaimana saya bisa kembali ke produksi? Ingat sesuatu. Tidak, ternyata momen keduanya saling tarik-menarik. Kebetulan perut wanita itu membentur kursi. Segera setelah itu, cairan ketuban mengalir ke seluruh lantai. Wanita itu mengerti bahwa dia akan melahirkan lebih awal. Ibuku sangat senang saat melihatnya. Dia akan segera mencari Powen untuk melahirkan bayinya. Tapi wanita tahu bahwa begitu mereka berada dalam kehidupan ini, mereka pasti akan mengambil anak itu. Tapi sekarang aku tidak bisa bergerak. Jadi dia dengan keras memanggil pelayan itu ke kamar. Katakan padanya apapun yang terjadi nanti. Anda bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun dari diri Anda sendiri. Anda harus melihat anak Anda lahir dengan selamat dengan mata kepala sendiri. Tapi bagaimana bisa ibunya membiarkan keinginannya terkabul? Jadi dia menggunakan alasan bahwa pelayan itu tidak mengerti apa-apa untuk menendangnya keluar dari pintu. Nyonya, dia ingat bahwa dia masih berani membalas ketika dia membutuhkan saya. Seseorang datang. Tarik aku keluar dari sini. Gadis budak rendahan ini, bunuh dengan telapak tangan. Tidak mau. Besi tua. Dengan cara ini, perempuan kehilangan satu-satunya payung pelindung mereka. Ibu juga memberitahu pelayan di luar tentang hal ini. Biarkan mereka segera menemukan wanita kedua. Bawa Wenpo ke sini. Wanita tahu, mereka akan memulai menukar anak mati saudara perempuannya dengan dia. Pembantu di sisi lain dipukuli sebanyak 50 kali. Langsung terbunuh di tempat. Pada saat yang sama, kakak perempuan yang licik itu memiliki perut yang besar. Sudah membawa Powen ke kamar. Lalu dia memberitahu ibunya bahwa perutnya juga sakit. Mungkin dia akan melahirkan sekarang. Oke, kalian berdua dilahirkan bersama. Hahaha. Apakah saya akan melakukan kesalahan yang sama lagi dalam hidup ini? Nona, biarkan aku memeriksamu. Jangan sentuh rambut hitamku. Yang kamu bawa adalah cucu rajamu. Jika Anda membuat kesalahan, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada rajamu? Hei, ini Du Seng, jadi dia harus hidup. Seseorang datang dan tahan dia untukku. Inilah langkah Wenpo yang melangkah maju, menyentuh anak di perut wanita itu. Setelah tahu itu normal, lalu ia berbohong dan mengatakan bahwa posisi janin bayi tersebut salah. Ia harus segera meminta dokter untuk memberinya suntikan tes. Seorang wanita mengetahui bahwa kehidupan terakhirnya adalah setelah dia mencoba jarum suntik. Jatuh koma. Apakah mereka mendapat kesempatan untuk diam-diam mengubah anak-anak dan membuat mereka tuli? Di mana dokternya? Cepat datang dan coba suntikan padanya. Nona,
Aku di sini untuk melalaikan tugasku, hahaha. Nona, nama saya Nona. Pak, semuanya sudah siap. Ini sangat sulit. Ikutlah dengan saya untuk membantu para korban. Tuan muda. Tuan Kair. Apa yang terjadi dengan Kair? Xiao Xian. Apa yang salah sekarang? Kair. Nona, aku di sini untuk melepaskan tugasku padamu. Haha, pergilah. Aku sedang mengandung cucu rajamu. Beraninya kamu lagi? Miao Ting, biarkan aku keluar sebentar. Jaga adikmu dengan baik. Jangan biarkan masalah terjadi lagi. Biarkan tuan muda dan istrinya memberi perintah. Tidak seorang pun diperbolehkan memasuki bagian dalam rumah. Saya ingin bergabung dengan grup. Chen Yi, mengapa kamu datang ke dalam rumah jika kamu tidak pergi untuk menekan bencana? Jangan mencoba mengambil anakku. Mengapa adikku mulai berbicara omong kosong? Ikat dia dengan tali. Jangan ganggu distorsi dokter. Tidak masalah. Tahukah Anda bahwa orang jahat tidak takut akan pembalasan? Sepertinya adikku tahu segalanya. Nyonya Celadon, bagaimana keadaannya sekarang? Kair Yinhe meninggal secara tragis. Perawatan Hair yang buruk menyebabkan Celadon melahirkan secara prematur. Saya menemukan seseorang untuk dipukuli sampai mati. Mengapa saya ingin masuk dan melihat Roma? Celadon sekarang sedang diproduksi di rumah. Tahukah kamu bahwa tabu bagi pria untuk terburu-buru masuk ke ruang bersalin? Lagi pula, saat ini Yating sedang melahirkan di kamar. Bagaimana Anda, seorang pria, bisa masuk? Adik apa yang kamu sayangi? Bagaimana cara melihat? Awalnya aku hanya menginginkan anakmu. Tapi kamu tidak menyadarinya. Itu hanya bisa membuatku mati saat melahirkan. Monster jalang, saya menyalahkan Anda karena terlalu pintar. Ambil pisau. Saya ingin menggendong anak saya dengan tangan saya sendiri. Jalani hidup baru. Apakah saya masih tidak dapat melindungi anak saya? Ah. 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 Wajar jika seorang wanita mengeluarkan suara berisik saat melahirkan. Celadon akan baik-baik saja selama aku menjagamu. Mengapa Anda tidak segera kembali menangani bencana? Minggir dari hadapan Chen Yi. Apakah Anda akan membuat kesalahan besar karena ini? Aku sudah bilang padamu untuk menyingkir. Ah, saudara. Anda pergi jalan-jalan. Sekarang rumah itu penuh dengan orang-orangku. Kemana saya harus lari cepat? Permisi dan dia berdarah. Sungguh sial. Selamatkan anakku dulu. Kakak ipar, tolong jangan bergerak. Bersabarlah dan itu akan berlalu. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Ah, tuan muda. Emas, apa kabarmu? Apa yang baru saja kamu lakukan pada istrimu? Ah, dia masih sangat muda, Nona. Posisi janinnya tidak normal. Dokter harus memberinya distorsi sebelum dia dapat memproduksinya. Tapi wanita tertua, dia tidak mau. Kami tidak punya pilihan selain membuat keputusan ini. Hai guru. Wanita tertua akan segera melahirkan. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Chen Yi. Saya sudah memperingatkan Anda bahwa tabu bagi pria untuk terburu-buru masuk ke ruang bersalin. Anda terus tinggal di sini.
begitu mempengaruhi kesehatan anak. Ayah, salahkan dia. Bisakah Anda membelinya? Kamu tidak bisa pergi. Saya. Ups. Ups, sakit. Saya sangat ingin melahirkan. Sepertinya saya akan melahirkan. Nona kedua, air garamnya pecah. Ayo, 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 budak ini, cepat dan bantu nona muda kedua kembali ke kamar. Chen Yi dan Yating akan segera melahirkan sekarang. Anda terus tinggal di sini. Bagaimana menjelaskannya setelah sampai ke telinga Chen Jing? Wah, jangan percaya padanya. Hari-hariku. Kelahiran mati. Bagaimana dia tahu apa yang kamu bicarakan? Meskipun Yating baru saja bertengkar denganmu, Anda tidak boleh mengutuk dia karena memiliki anak yang lahir mati. Tidak mengatakannya. Oh, Nona. Anak ini akan menunjukkan wajahnya. Tuan muda. Cepat dan bantu dia ke tempat tidur. Saya ingin melahirkan bayinya. Ayo cepat, cepat datang. Jangan sentuh aku, jangan sentuh dia. Tuan muda, ini sudah waktunya. Jika Anda tidak menerkamnya lagi, itu menyakiti anak itu dan dia Guru Wang. Tapi Anda harus mengusir anak itu seperti ini. Kami sangat membutuhkan peluru. Menangis penisku. Hati wanita ini. Jika seorang pria perlu menghindari kecurigaan, Anda harus mundur. Celadon adalah istriku. Bagaimana menghindari bahaya? Chen Yi. Jangan lupa Yating juga sedang dalam produksi sekarang. Benarkah? Tapi kulihat dia tidak bergerak dalam waktu lama. Aku benar-benar seekor tikus. Apakah dia benar-benar merayakan ulang tahunnya atau dia berpura-pura? Aku minta maaf karena menghentikanmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Paksa. Tarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam, berhenti di situ. Apa yang ingin kamu lakukan? Ayo. Berkeras. Ini akan segera hadir. Cepat, cepat, cepat. Oke, Nyonya, itu saja. Ayo. Berhenti. Cepat kirim anakku untuk diperkosa harimau betina. Biarkan dia merawat nenek. Sehat. Kami akan pergi ke sana. Berikan aku anak itu, berikan padaku. Sudah setengah hari. Belum ada motif di sana. Apakah Anda membutuhkan saya, seorang saudari veteran, membantumu untuk bersaing memperebutkan tahta pangeran? Kair terbunuh. Ambil janinku, kan? Hal-hal di antara kita. Ini baru permulaan. Aku tidak akan menyelesaikannya begitu saja. Kalian semua tahu. Tidakkah kamu pikir kamu akan menang dengan cara ini? Jika saya ingat dengan benar, kakak ipar harus melakukannya sekarang. Lebih baik menekan bencana di luar kota. Sekarang. Tapi aku tertunda di sini karena urusan kakakku. Saya dengar ada bubuk vulkanik di luar kota. Sudah lama sekali saya tidak menggunakan makanan bantuan bencana. Jika itu datang saat ini. Maaf, saya lupa tentang hal itu. Di kehidupan sebelumnya, mereka memperebutkan gelar putra mahkota. Tapi apapun yang diperlukan, sekarang bahkan lingkungan pun merugikan saya dan istri. Tapi saya ingat kerusuhan itu terjadi pada malam hari di kehidupan saya sebelumnya. Sepertinya ini masih terlalu dini. Orang-orang tewas dalam kerusuhan setelah meninggalkan nama mereka. Pengadilan kekaisaran harus melakukannya. Saat itu,
Aku pasti akan memberikan tumpangan yang bagus pada adikku. Apa maksudmu, kataku? Rajamu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kesaksian Anda dan keluaran ini. Jadi. Halo, Guru. Anda. Berani memukulku? Ah. Wanita muda kedua, pukul saja kamu. Apakah Anda ingin memilih hari? Oh tidak. Nona kedua akan segera melahirkan. Ups, Nona kedua akan segera melahirkan. Anda ingin bermain, bukan? Ini. Aku akan tinggal bersamamu sampai akhir. Bagaimana tentara bisa memperlakukan yatim seperti ini? Liang Qin. Dia terjatuh sendiri. Saya bukannya tidak mau. Ya Tuhan, beraninya kamu membalas? Sekarang giliranku untuk mengatakan ini. Ibu benar-benar semakin kreatif. Istri pertama dari putra sulung Pangeran Wu. Anda adalah sumsum yang jernih. Kamu adalah kamu, aduh. Ibu. Ini adalah rumahmu. Suami. Ayo jalan-jalan. Suami. Desa Macan Hitam Sanfei telah mengarahkan pandangannya pada jalan berduri di sini. Anda selalu menghentikan saya sebagai manusia. Lalat Gunung Desa Harimau Hitam. Sanzi Tampan Harimau Hitam. Nyonya, Anda terlalu khawatir. Saya, Pangeran Mu, bertanggung jawab penuh atas masalah Zenzai. Jangan bicara tentang Desa Macan Hitam. Bahkan ketika He Inertiai datang, dia tidak tahu cara menjarah. Ya, Aoko. Apalagi masih ada petugas. Tidak bagus, Pak. Mulut hiu harimau hitam putih. Invasi bakat tanpa pamrih. Terkenal dan siap pindah. Tolong buka apa tolong. Begitu anak nakal meninggalkan namanya, dia akan membuat kerusuhan. Pertemuan Istana Kekaisaran menuruni lautan. Saya menyesal tidak mendengarkan perkataan istri saya. Lupakan segalanya. Setelah dirampok oleh bandit di kehidupan sebelumnya, selir itu diperintahkan untuk berbaring di Istana Hitam. Dalam hidup ini, saya akan menggunakan metode Anda untuk mengalahkan konspirasi Anda. Lalu aku akan melihat seperti apa ekspresimu. Suamiku, jangan khawatir. Kakak ipar, kemarilah. Apa? Wanita itu sangat berbakat. Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan jika kita bahagia? Apa yang membuatmu panik? Ada banyak saudara perempuan di rumah itu. Tak hanya satu dari 6 kerabatnya yang meninggal saat hamil. Saya sudah memeriksa semuanya. Kecuali 6 orang tua dan anak. Hanya istri mempelai pria. Tapi dia baru hamil 9 bulan. Lalu lempar. Bayi berusia 9 bulan. Cukup untuk bertahan hidup. Bahkan jika pasukan terapung mendapatkan kembali perbekalan, kedua wanita jalang itu tidak akan menyerah. Hanya Qianri yang merupakan pencuri. Apakah ada jajanan pinggir jalan yang bisa mencegah pencuri selama 1000 hari? Buah persik kecil. Wang Dongke kembali. Nyonya Wang Dong menekan Huang San ke sini. Saudara perempuan yang baik, saya khawatir Anda masih belum tahu bahwa saya gila di kehidupan saya sebelumnya. Apa yang kamu lihat? Oke, Nona kedua, saya tidak sabar menunggu. Dasar jalang, kenapa kamu tidak melepaskan pintunya saja? Nih, oh, bisakah Tuan Muda kedua mempermainkan kaisar saya dan tidak bisa menyelamatkannya? Hahaha. Saat itu, saya meminum pil di bawah perintah Tuan Muda kedua. Selain itu,
Apakah kamu tidak menginginkannya? Hei, izinkan aku menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Saya selalu menyimpan barang-barang pribadi Anda. Mengapa? Nyonya Huangsan membawanya ke Huangsan, kan? Apakah Nyonya membawa sesuatu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sesuatu. Tentu saja itu kamu. Itu adalah sesuatu yang Anda simpan sepanjang waktu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Wow. Tahukah kamu sekarang, saya benar-benar tidak tahu, nih, Wang Dongda. Aku bilang, sialan terakhir kali, tangan dan kaki kotor. Ambil sesuatu secara acak, anjing yang setia. Siei kakakku. Berapa lama kamu akan bersembunyi? Ketika Anda benar-benar berselingkuh, tidak ada yang tahu apapun. Keluarkan. Hei, wanita tertuaku, saya tidak akan pernah mencuri apapun lagi. Anda masih tidak ingin mengatakannya, bukan? Maka aku tidak punya pilihan selain memberitahu tuanmu tentang masalah ini. Biarkan orang tua itu datang dan memeriksanya sendiri. Wang Dong ada di sini. Itu bukan hakmu untuk mengampuni hidupmu. Itu tidak sukarela. Ini benar-benar pertama kalinya bagimu, dasar budak jalang. Ucapkan 1510 kali. Mungkin itu bisa menyelamatkan hidupmu sebagai seekor anjing. Ya, pernahkah Anda memikirkannya? Jika masalah ini sampai ke telinga rajamu, itu akan membunuh 9 suku tersebut. Hei, aku bisa menahannya. Bisa menahannya. Saya sangat ingin merayakannya dengan istri kedua saya. Dia bahkan sedang hamil. Tapi dia bukan atas kemauanku sendiri. Pembunuhnya memaksaku. Beraninya kamu nak? Apakah Tuan Muda kedua gila? Tuan Ashio terluka saat menunggang kuda ketika dia masih muda. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi begitu. Saya tidak tahu tentang urusan selir saya. Tapi rajamu harus pergi ke kuil Xia Zizi sebelum dia bisa membayar pajak. Nyonya, saya mohon izinkan saya pergi. Jangan bilang pada iblis dan Nyonya. Saya mohon, Nyonya. Kamu mau mati. Hei, kalau begitu bantu aku membayar sesuatu. Saya bersedia melakukan apapun. Nyonya sedang tidak sehat. Tuan muda kedua dan istrinya ada di sini. Apa yang membuatmu panik? Dongdong menjatuhkannya. Kemudian ikuti masukan psikologisnya. Kakak, adik, lihat. Bayi yang dilahirkan adikku sangat lincah dan lucu. Saya tidak melahirkan anak Anda sampai mati. Adikku pasti sangat kecewa. Ayah, ayah, ayah. Ayah, Misi, ini anakku. Anda mengakui kesalahan Anda. Nona, lihat. Ini anakku. Anak penuh itu. Jelas 1 bulan kemudian, hanya dengan begitu mereka bisa menjadi begitu kejam. Dia sebenarnya meninggalkan anak itu terlebih dahulu. Aku takut pada wanita itu. Kakak, kenapa kamu tidak bicara? Katakan apa? Apakah Anda ingin saya mengatakannya? Jika kamu berasal, Anda mencuri anak itu, Anda sangat telanjang. Apakah Anda masih berani menembak diri sendiri sampai mati? Anda memfitnah yatim. Lupakan tentang hidup atau mati. Masih main-main. Menunda upaya bantuan bencana. Tahukah kamu? Bandit merajalela di luar sekarang. Kerusuhan dengan nama. Tahukah kamu dosamu? Panci yang besar sekali. Tapi aku penasaran. Anda tidak sendirian menyaksikan upacara tersebut. Tidak pernah meninggalkan kota. Bagaimana Anda mengetahui hal-hal yang jaraknya puluhan kilometer? Saya putra kedua dari istana pangeranmu. Kenapa saya tidak tahu? Tapi masuk akal. Suamiku jarang membalas pesan. Mengapa rajamu bubar? Mungkinkah dikatakan hal-hal ini? Itu semua ulahmu. Mungkinkah dikatakan hal-hal ini?
Itu semua ulahmu, omong kosong. Saya seorang pejabat istana kekaisaran. Saya masih putra kedua dari istana pangeranmu. Jika Anda memfitnah saya, Anda tidak menghormati pengadilan. Ayo, tangkap wanita yang lidahnya keluh ini. 3 jam hukuman tongkat, kemudian berikan kepada pemerintah atas dasar rasa hormat dan berbakti. Anda tidak bisa bergerak, Nyonya tidak bisa bergerak. Siapa yang berani pergi, bunuh secara langsung. Keagungannya sungguh agung. Saya ingin melihatnya hari ini. Siapa yang berani melawan wanita tertua di istana Pangeran Gurun? Ambil tongkatmu. Bunuh aku. Sekumpulan sampah. Mengapa kamu berdiri di sana? Cepat keluar dari sini. Chen Ergongsi. Saya tahu Anda sedang terburu-buru, tapi jangan khawatir dulu. Apakah ada hal yang lebih mendesak bagi Anda? Apa maksudmu? Rajamu sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin giliran suamiku yang melakukan hal sebaik menekan bencana? Kamu sengaja membuangnya. Hanya untuk merampok para bandit. Hancurkan bantuan bencana. Tangkap suamiku. Anda benar-benar tidak berpikir orang lain dapat melihatnya. Lu Qingxi, kamu berbicara omong kosong. Saya berkolusi dengan Tuhan. Di mana buktinya? Tidak ada bukti. Saya tidak mengenalinya. Bukti. Bandit di desa Fei Humanzai. Apakah cukup untuk menguji dan menghasilkan bukti? Ketulusan? Bagaimana dia bisa hidup kembali? Apa maksudmu? Kakak kedua. Saudaraku, aku akan memadamkan kerusuhan dan memusnahkan para bandit. Mengapa kamu tidak terlihat sangat bahagia? Tidak mungkin. Saya sudah mengatur tentara sampah gunung. Hanya 2 orang yang menunggu perbuatan baik. Bagaimana nomor ini tidak berhasil? Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Tapi Anda benar-benar menangkap bandit itu. Jika saudara kedua tidak percaya, kamu bisa pergi ke Yamen besok sendirian. Aku hanya takut kakak keduaku akan jatuh ke dalam perangkap. Hai saudara. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Apa hubungannya ini dengan saya? Ini sudah larut. Saya akan kembali dulu bersama istri dan anak-anak saya. Selamat tinggal. Hei, berjalanlah pelan-pelan. Saya tidak akan memberikannya begitu saja. Saudari, aku menasihatimu untuk tidak terlalu cepat bahagia. Pada hari pesta bulan purnama, rajamu akan mengumumkan, saudara Jing akan menggantikan Cizi. Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti. Suamiku, tolong segera kirim seseorang ke Lu Mansion untuk menculik pengantin pria. Pengantin pria tidak punya waktu untuk menjelaskan. Xiao Taozi meminta Wang Dong pergi ke sana. Bagaimana kabarnya, suami? Jangan khawatir, semuanya sudah selesai. 4 bos telah ditukar. Sekarang penjara dipenuhi bandit biasa. Ambil token ini. Menurut Kementerian Hukuman, mereka diberitahu, rajamu ingin menginterogasi secara pribadi ketiga rumah besar di pegunungan itu. Setelah menaikkannya, para bandit itu sangat menginginkan hal ini. Bahkan jika aku menyiksamu untuk mendapatkan pengakuan, aku bahkan tidak bisa membuka mulut mereka. Diskon 7 inci. Jika mereka menolak merekrut Anda, itu berarti Anda tidak melakukan pekerjaan Anda dengan benar. Ups, saya sudah memeriksanya. Mereka tidak mempunyai anak, tidak mempunyai ayah dan ibu. Dapat dikatakan tidak ada kekhawatiran. Apakah Anda pernah ke gedung Yihong? Kemana saja aku sebelumnya? Anda sebaiknya pergi ke sana. Pergi dan gantikan gadis itu dengan Cui Er. Dibawa ke 4 orang. Seseorang pasti akan mendengarkannya. Bagus. Hari pesta bulan purnama. Saya ingin membuka jalan ke depan untuk anak saya. Rajamu, lihat betapa tampannya anak ini. Ada sentuhan warna merah terang di antara alisnya. Ini adalah pertanda baik. Di masa depan, saya pasti akan bersinar. Menjadi markis dan bayar sia. Ya, bagus. Itu saja. Konon anak ini mengikuti ibunya. Mengapa saya tidak bisa melihatnya?
Ayah. Anak ini. Bagaimana Anda bisa mengetahui seperti apa rupa Anda ketika Anda baru lahir? Ya, itulah yang saya katakan. Juga benar. Hahaha. Ya, Anda juga mencukur anak laki-laki gemuk besar. Setiap orang. Perjamuan bulan purnama diadakan hari ini. Raja ingin mengumumkan sesuatu yang besar. Raja ingin mengumumkan sesuatu yang besar. Chen Yi telah menorehkan banyak prestasi selama bertahun-tahun. Bos Zhengnya memberikan kontribusi yang besar. Kakak ipar mengkanibal Zhou Jue, prestasi yang luar biasa. Dia adalah bakat yang langka. Ya, jika Anda bisa berdiri sebagai seorang master, masa depan istana pangeranmu tidak dapat diukur. Baiklah. Saya telah meminta seluruh domain ditempatkan di posisi Sun Tzu di rumah pangeranmu. Tentu saja, ini pertama kalinya saya berperan sebagai. Terlebih lagi, Kinger. Penampilan bermartabat, Bunshi Reihei. Ikuti saya ketika saya pertama kali memasuki istana untuk melayani yang mulia. Kerja keras tidak ada gunanya. Selamat kepada Tuan Jing atas kebahagiaan ganda Anda. Tunggu. Saya tidak setuju dengan ini. Rajamu yang tak terkendali mengumumkan pilihan pewaris. Kualifikasi apa yang harus Anda ganggu? Mengapa kamu tidak datang ke sini dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu? Hal-hal tentang rumah pangeran Muku. Sebagai orang kaya, bukan giliran Anda yang ikut campur. Kakak perempuan. Mengapa kamu begitu tidak tahu aturannya? Beraninya kamu mengkhianati ayahmu? Kembali. Anda masih ikut campur dalam masalah sumpah mati? Rajamu marah. Aku melakukan ini semua demi istana pangeranmu. Pikirkan baik-baik. Tidakkah menurutmu itu aneh? Anak ini. Kulitnya gelap. Sosok ramping. Tidak ada kemiripan dengan kakak ipar saudara perempuan saya. Dan sentuhan di antara kedua alis ini, bisa dikatakan begitu. Anak ini tidak mirip ayah maupun ibunya. Mungkinkah dia bukan cucu rajamu? Rajamu, jangan ambil ini. Jika Anda tertarik pada keturunan seseorang dengan nama keluarga asing, dia akan selalu ditertawakan oleh semua orang di dunia. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Lu Qingqi, beraninya kamu bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Alasan kenapa anak ini dipermalukan? Semua karena kamu. Hal itu disebabkan karena datangnya menimbulkan masalah saat Yating sedang melahirkan. Sekarang Anda memperjuangkan tahta karena ketulusan Anda. Gigit kembali. Kamu benar-benar kejam, Lu Qingxi. Percuma aku memanggilmu kakak ipar di hari kerja. Di tempat umum ini, mengapa Anda mencurigai saya? Jika anak itu bukan milik kita, bakat siapa itu? Kuil Nuking. Apakah Anda ingin membantu Chen Yi memperjuangkan putra mahkota? Aku bisa memahami hati ini. Namun demikian, Anda juga tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Benar-benar tidak sopan. Pencerahan Dali. Celadon tidak berani. Ayah, jangan marah. Sang anak dapat membuktikan bahwa perkataan Celadon itu benar. Oke. Kalau begitu kamu bisa memberitahuku. Jika Anda tidak tahu, Raja Wu dari Wei akan menghukummu. Ketika saya berumur 7 tahun, saya melakukan perjalanan dengan saudara laki-laki saya. Adik laki-laki saya tidak sengaja terjatuh dari kudanya dan terluka. Apakah kamu ingat ini? Apa artinya ini? Nyatanya, adik saya tidak hanya terluka di bagian atas tubuhnya saja. Tubuh bagian bawahnya juga terluka parah. Tak tertahankan seumur hidup. Menunggu. Nyatanya, adik saya tidak hanya terluka di bagian atas tubuhnya saja. Tubuh bagian bawahnya juga didanai oleh crowdfunding. Tidak pernah hidup selamanya. Memang benar Tuan Muda kedua tidak bisa melakukan urusan manusia. Kami menyaksikan Tuan Muda kedua tumbuh dewasa. Sebelum menikah, saya memang kalah dengan perempuan. Tidak bisa asli. Malam ini, ayah. Dan juga apakah kita bisa merekrut orang? Yating tahu yang terbaik. Yating sebaiknya mengatakannya. Ayah, saudara laki-laki Wang Jing dalam keadaan sehat.
Tidak ada tanda. Lalu mengapa Anda meminum obat-obatan tersebut? Ini semua adalah obat yang dirancang khusus untuk mengobati penyakit tersembunyi pria. Termasuk resep ini. Gejala-gejalanya terekam jelas di atas. Di atas ini. Dan bebekmu. Ayah, tolong lihat. Obat-obatan ini terkunci di lemari. Mereka semua akan mendapatkannya. Ayah harus mengenali diri kakaknya. Chen Jing, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah saya dan 2 menteri dianiaya. Itu pasti mereka. Mereka meniru diriku sendiri. Saya memasukkan ini khusus untuk menipu Anda. Ya, Ayah, jika suami Anda tidak mampu melakukan sesuatu, bagaimana seorang menantu perempuan bisa menunggu ahli waris? Saudari, ini benar-benar anakmu. Saudari, ini benar-benar anakmu. Kaisar 3. Layar, Kaisar kecil 3. Kamu adalah tukang buku Jingel. Wanita melakukan banyak hal, bukan? Boimo terkutuk sekali. Bocah itu terobsesi melakukan perzinahan dengan istri keduanya. Anak laki-laki salah. Raja Iblis beruang. Tolong ampuni aku kali ini. Bagaimana bisa suami Anda melakukan hal yang tidak diinginkan seperti itu? Chen Jing sudah mengetahui hal ini. Namun sebagai suami saudara perempuannya, dia tidak berhenti begitu saja. Juga memanfaatkan. Kenapa? Karena dia tahu betul. Meskipun dia seruling. Tapi jika dia tidak punya anak, tidak mungkin Mu Wanglin akan mewariskan gelar putra mahkota kepadanya. Dia membutuhkan seorang anak. Bahkan, ini adalah masa depan yang liar. Ayahmu. Kaisar ini hanyalah seorang pelayan di istana. Itu harus ketulusan. Gunakan uang untuk membeli Huang San. Sengaja memintanya membuat timbangan palsu. Anak-anak tanpa batas. Ayah. Kehidupan kaisar ini sangat buruk. Bagaimana aku bisa jatuh cinta padanya? Aku bahkan tidak akan berzina dengannya. Ah, tidak. Maksudmu aku terlahir jelek. Tapi kamu tetap mengatakannya. Ada orang pendek di Gunung Huang San saya. Bahkan janda permaisuri saat ini. Aku akan menyerah. Diam. Diam. Berani sekali melihat janda permaisuri. Jika kaisar tahu, baik istana ibu maupun keluarga Lu tidak bisa lepas dari hubungan mereka. Seekor babi emas yang mabuk. Diam, Dodo, tutup mulutmu. Lupa begitu cepat. Tidak, aku tidak pernah mengatakan itu. Anda tidak bisa berselingkuh dengannya. Bahkan jangan berani melupakan janda permaisuri. Ayah, kamu harus membuat keputusan untuk menantu perempuanmu. Itu kamu budak bajingan yang berbicara omong kosong. Ibumu, aku punya bukti. Saat itulah saya satu ruangan dengan Bu Al. Dudong yang dia berikan padaku secara pribadi. Anda lihat ada namanya di sana. Dasar budak jalang. Beraninya kamu mencuri ikat pinggang majikannya. Seseorang datang dan menyeretnya keluar untuk bunuh diri. Nyonya Gu sangat agung. Inilah keluarga Lu yang kesepian di istana pangeranmu. Bagaimana Anda mendapatkan hak untuk memerintah rakyat saya? Rajamu karena pemahamanku tentang Yating. Tidak mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu. Tolong minta rajamu untuk memeriksa rambutnya. Ini masalah keluarga di istana pangeranmu. Ini belum giliranmu untuk mengajariku. Peri, kamu baru saja mengatakan secara belak-belakan bahwa ada yang tidak beres dengan anak ini. Bahkan ayah kandung dari anak tersebut bukanlah gambaran keseluruhan, tapi biksu kerajaan. Itulah masalahnya. Mungkin juga ada di lokasi. Lakukan nyanyian medis. Mungkin juga ada di lokasi. Lakukan tes darah. Benar, benar, benar. Biarkan anak ini melakukan tes darah dengan Huang Fan. Seladon jika tidak. Anda memadamkan Yating dan Chen Jing hari ini. Menipu seseorang tanpa dibunuh merupakan kejahatan besar. Bahkan orang baik sepertiku tidak bisa menyelamatkanmu. Ya, saya takut. Yang ada hanya darah dan rasa lelah. Hanya dengan begitu aku bisa mengubah kepolosanku. Cinta Huang Ken sudah mati. Hahaha. Jian, kamu sudah mati. Pengunjung itu, menantu perempuan rajamu, tidak mengatakan apapun. Anak ini adalah kaisar ketiga. Jadi apa maksudmu? Anak saudara perempuan dan kaisar San. Adikku lahir mati di dalam rahimnya. Kini dia telah dibuang ke padang gurun. Dan anak itu di tangannya.
Dia adalah putra mempelai pria, putra mempelai pria. Pergi ke Tang Dufu, membawa pengantin pria dan istrinya. Setiap orang. Yang mulia, bawa saya ke sini. Tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan, tidak ada ampun, tidak. Jangan ampuni nyawaku. Padahal istri mempelai priaku sedang hamil. Tapi dia baru hamil 9 bulan. Kemarin pengantin pria datang untuk menikah. Ia membawa istrinya kembali ke kampung halamannya untuk menunggu bayinya. Berhenti. Untuk memfitnah adikmu. Anda sebenarnya bisa membuat kebohongan apapun. Saya sudah mengirim orang untuk menyingkirkan pengantin pria. Saat ini, dia telah melihat bahwa dia tidak cukup. Invasi membunuhmu. Mari kita lihat trik apa lagi yang Anda punya. Aku akan kembali ke kampung halamanku untuk melahirkan. Atau kamu berencana membunuhku? Hanya kamu sendiri yang tahu. Tapi setelah semua perhitunganmu, kamu masih melewatkan satu gerakan. Suamiku, Wang Dong, meminta seseorang untuk membesarkannya. Orang-orang telah menunggumu. Jika Anda tidak mematuhi orang lain, Anda memiliki hati yang jahat. Kenapa kamu belum mati? Kenapa kamu belum mati? Tuhan mempunyai mata. Biarkan aku kembali untuk membalas dendam padamu. Bagaimana bisa? Itu semua sia-sia. Mengapa saya tidak dapat menghitung satupun pengantin pria? Penjahat Bingmu Wang adalah pengantin pria Land Rover. Lihat, ayo kembali. Istri Huimu Xiaoren baru saja menginjak usia kehamilan 9 bulan. Kemarin, beberapa orang tiba-tiba membawa saya dan istri saya pergi secara paksa. Kemudian suara itu membuat anak-anak kami keluar. Istri penjahat juga meninggal secara tragis di tempat. Penjahatnya lolos secara kebetulan, dikejar oleh mereka sepanjang jalan. Untungnya, anak buah orang gila itu tiba di saat kritis. Baru saja menyelamatkan penjahatnya. Tes kesehatan. Benar-benar terintegrasi. Anakku padanya. Terima kasih, Yang Mulia. Adikku yang baik. Apalagi yang harus Anda perdebatkan sekarang? Adikku yang baik. Apalagi yang harus Anda perdebatkan sekarang? Rajamu kini telah memahami masalahnya. Chen Jing dan saudara perempuannya bersaing memperebutkan tahta sang pangeran. Sebenarnya mengganti satu hal dengan hal lain. Nelayan yang curang. Apakah Anda masih berencana menjadikan Chen Jing pewaris Anda? Tidak. Tuan muda kedua bertingkah seperti penjahat. Jika Anda masih ingin menjadikannya janji Anda, hidup untuk tidak setuju. Bagus. Calon Ibu Suri pastilah bukan orang yang tercela. Kalian bertiga belum mengakui kesalahanmu. Ibu Ratu, kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Anda belum dapat meneruskan angka selama ribuan tahun. Jika Anda tidak perlu menunggu hari ini karena sumur tenggelam, saya ingin menjadikan orang yang terikat, Chen Yi, anak angkat saya. Kalau begitu, bagaimana aku harus memandangmu? Ya, ayah. Kami semua mengolok-olok kesuburan rajamu. Omong kosong. Saya tidak punya keturunan. Jika aku memperlakukan adik laki-lakinya sebagai anak laki-laki lagi, apakah kamu ingin aku melihat rumah pangeranmu? Jam alarm di tangan alien. Atau maksudmu kamu ingin aku, pangeranmu, punah? Tidak, tidak, tidak. Jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat. Saudara Jing, tolong bicara dengan cepat. Tolong bicaralah dengan ibuku secepatnya. Saudara Jing. Anda dihantui. Cara tercela ini menipu ayah saya. Kamu cocok untuk dipegang. Ayah, kedua wanita jalan inilah yang mengambil keputusan sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Erchen. Anda. Jangan salah paham pada anak Anda. Ini semua salah kedua pelacur ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Erchen. Jangan salah paham. Sayang, apa yang kamu bicarakan? Masalah ini, itu diputuskan olehmu, Yating, dan aku melalui diskusi. Bagaimana kamu bisa meletakkan benda ini? Itu semua dilemparkan ke kepala kita. Omong kosong. Dia adalah putra kedua dari istana pangeranmu. Membaca puisi sejak kecil. Memahami pentingnya etiket dan integritas.
Mana mungkin aku mengizinkan istriku menikah dengan seorang pelayan. Jelas sekali kamu, pelacur itu, yang selingkuh dariku. Membuatku berpikir penyakitku sudah sembuh. Nanti kamu hamil. Mencuri makanan dengan imbalan babi dan musang dengan imbalan sang pangeran. Itu semua ulahmu sendiri. Apa yang kamu katakan? Aku. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan saya? Lalu keluarkan buktinya. Kalau tidak, saya tidak akan pernah mengenalinya. Hahaha, sungguh trik membunuh keledai dengan master. Apakah Anda mencoba untuk menjadi berani? Saya melihat Anda semakin tua. Jalang, aku sudah lama ingin membunuhmu. Oh, kamu putriku yang baik. Hahaha, emas asli. Apa kabarmu? Chen, apa yang kamu lakukan? Seseorang datang. Biarkan aku pergi. Tolong, orang tua dan anak-anak, selamatkan aku. Aku belum ingin mati. Ibu. Kamu ingat kali ini. Dan bagaimana dengan putriku? Aku ibumu yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Bahkan jika aku melakukan sesuatu yang salah, saya menyukai yatim. Tapi kamu juga tidak bisa melakukan ini padaku. Favoritisme ibuku akan membunuhku. Bukankah ini karena kamu belum mati? Hanya demi ibumu melahirkanmu dan membesarkanmu. Mohon bantuannya untuk ibumu. Oke, ibu, tolong. Tidak. Kamu sudah membunuhku sekali. Apa? Hahaha. Apakah kamu pikir kamu sudah menang? Aku beritahu kamu. Jika saya tidak mendapatkan kursi singa, Anda bahkan tidak bisa membayangkannya. Ayah, tahukah kamu, tadi malam, bagaimana dengan bandit yang menyerang tim kekaisaran? Tentu saja, tadi malam Kementerian Hukum Pidana menangkap 4 orang dan membawa mereka ke pengadilan. Dia tiba di Silverstone. Klan kerajaan yang berpatroli menemukan hal itu. Semua kematiannya meninggal di penjara. Ayah itu lebih suka tahu mengapa mereka meninggal. Siapa orang di balik layar? Kamu tahu, aku tahu. Mereka diinstruksikan oleh orang-orang di belakang layar, menjual seseorang sampai mati. Orang di balik layar adalah ketulusan. Dan mereka yang melakukan ini, orang-orangnya tulus. Ketulusan adalah orang di balik layar. Benar atau salah, saya melakukannya dengan tulus. Tapi bagaimana saya bisa mengingat orang sebenarnya di balik layar? Itu kamu, haha. Aku tahu kamu akan mengatakan itu, ayah. Keempat bandit itu ditakdirkan mati di penangkaran dengan tulus. Dia pertama kali mengatur agar keempat bandit itu melakukannya. Pergi menyerang pasukan kekaisaran. Nanti, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan tulus. Hanya untuk hari ini, goyangkan tekadmu untuk mati. Dan saya punya bukti. Tunjukkan padaku buktinya dan biarkan aku pergi. Ini jenis kain hitam. Dia membuat daun hijau. Bisa membuat orang bersembunyi di kegelapan. Ayah, ini diberikan kepadamu oleh kaisar. Nanti kamu memberiku ketulusanmu. Dan spanduk ini adalah orang dewasa dari Kementerian Hukuman. Temukan dia di bandit tadi malam. Kain ini. Chen Yefu. Dia berdalih, kain inilah yang Anda butuhkan. Hanya sepotong kain. Tuan Chen Er, berhentilah mengambil risiko. Ini disebut bukti Wang Dong. Masuklah, semuanya. Masuklah, semuanya. Tuan Liu, ini Yating, Jalan Chengjing, Sunmu Wangfu. Konspirasi dengan istri Land Rover Gu Yanhua untuk berkolusi dengan bandit gunung. Perampokan pasukan kekaisaran dan kejahatan berat lainnya. Menurut hukum yang berlaku saat ini, mereka segera menyeret ketiga orang tersebut ke Kaisiko dan memenggal kepala mereka. Mustahil. Lepaskan, aku sudah selesai. Sekarang sudah sangat terlambat. Mengapa Anda harus menangkap saya? Apakah keempat gangster itu sudah mati?
Mengapa Anda mengatakan bahwa sayalah yang berada di balik layar? Bagaimana kamu tahu mereka semua sudah mati? Maaf, saudara, jauh sebelum kamu, saya kemudian memimpin orang-orang untuk menyingkirkan 4 pria gemuk gunung dan terpidana mati. Jadi sampai sekarang, mereka masih hidup dan sehat. Apa yang bisa dia katakan jika dia punya paket? Tunggu sebentar. Meski mereka masih hidup, mayat yang dilahirkan dan dibesarkan untukku. Meski kamu sangat menderita, tidak mungkin mereka mengkhianatiku. Tidak, mereka ingin meledakkanku. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Anda semua berbohong kepada saya. Anda hanya ingin meledakkan saya, bukan? Benar, perbaiki ini. Tuduhan tidak berdasar dibebankan kepada kami. Saya benar-benar tidak bisa menitikkan air mata sampai saya melihat peti mati itu. Karena Liu Sangshu seperti ini. Saya akan memberitahu Anda dengan jelas. Mengangkat orang. Mengangkat orang. Itu kamu. Saya minta maaf, Pak. Saya sudah melakukan semuanya. Rajamu. Ini adalah surat antara putramu dan para bandit. Buktinya meyakinkan. Apalagi manfaatmu? Saudari Chen, apakah kamu gila? Mengapa melakukan ini? Dia mendelegasikan tugas menekan bencana kepada suami saya. Dan berkolusi dengan bandit, penjarahan tim kekaisaran. Untuk itu, menuduh suami saya melakukan pekerjaan yang buruk. Dapat membantu bila diperlukan. Balikkan keadaan. Tidak hanya memenangkan reputasi yang baik, dan aku bisa menjadikan suamiku benar-benar kehilangan kesempatan untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan pewaris. Tidak ada harapan lagi. Ah, aku memberimu makanan dan minuman yang enak. Apa yang kamu lakukan padaku? Tidak, tidak ada luka di tubuh. Mereka tidak peduli padamu. Buat orang mengatakan yang sebenarnya. Anda tidak perlu berhati-hati. Kadang-kadang, hati manusia seringkali lebih rapuh dibandingkan penampilannya. Bandit ini terlihat tidak punya anak, tidak punya ibu, dan ceroboh. Faktanya, dia memiliki kekasih lama di Yihonglo. Saudaraku, apakah kamu tidak tahu ini? Teman lamaku. Yihonglo, hahaha. Saya benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Hitung. Pada akhirnya, dia kalah dari naga biru. Konyol. Sedih. Bukan dia yang membuatmu kalah. Tapi aku. Bukan dia yang membuatmu kalah. Tapi aku. Membawa orang pergi. Kagumi ini, hahaha. Bisa melakukannya sendiri. Seharusnya aku memikirkan anak ini, Chen Jin. Kurangnya kemampuan tetapi banyak kemampuan. Awalnya karena statusku sebagai seruling. Masih berpikir untuk bersumpah. Sekarang sepertinya, saya salah. Kesalahan besar. Rajamu. Anda benar-benar tahu bahwa Anda salah. Apa maksudmu? Chen Jing hanya karena dia seruling. Kemampuannya benar-benar kalah dengan kemampuanku dalam kasus suami. Andai saja dia tidak melakukan kesalahan besar hari ini. Tidak, saya khawatir Anda masih harus meneruskannya kepadanya. Mengapa? Aku juga tidak bisa menahannya. Selama ribuan tahun, hal ini telah diwariskan kepada musuh tetapi tidak kepada generasi berikutnya. Hukum nenek moyang kita tidak dapat diubah. Selalu seperti ini. Andalah yang benar. Sekaligus, Raja Kayu. Dengan kemampuan dan keberanian suamiku saat ini adalah raja untukmu. Saya khawatir akan sulit untuk sejajar dengannya. Apa maksudmu? Jika Anda benar-benar merasa bahwa Anda salah, saran saya adalah, mengapa kamu tidak menyerahkan tempat dudukmu? Jika Anda benar-benar merasa bahwa Anda salah, saran saya adalah, mengapa kamu tidak menyerahkan tempat dudukmu? Tangani segala sesuatu yang ada dengan tulus. Bahkan menggunakan apa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya, membayar harganya.
Kamu sangat berani. Tidak sia-sia kami menyetujui lamaran nona muda itu. Saya menunggu untuk melayani. Tolong minta rajamu untuk turun tahta. Ayahmu. Jika Anda salah, Anda harus mengakui apa yang terjadi hari ini. Kalau bukan karena Seladon, Anda takut salah mengira keturunan Anda sebagai orang dengan nama keluarga lain. Masa depan istana Namo juga akan sepenuhnya terjerumus ke dalam urusan orang lain. Pikirkanlah jika Anda dan saya melakukan kesalahan besar hari ini. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Jadi begitu. Itulah masalahnya. Itu mulai hari ini. Terserah saya. Tunggu aku mengambil alih. Penonton.